kalian udah nonton belum part satunya? Ayo tonton dulu ya. Itu ngebahas masalah kerja di Jepang. Tadi sebelumnya Via juga nge-spill masalah percintaan di Jepang tuh kayak gimana sih? Atau kakak pernah cinta nggak sih sama orang Jepang? Atau pernah cinlok di Jepang nggak? Banyak kali. Jadi kakak tuh pasti punya teman dong di sana, karena kan berangkat otomatis banyak, maksudnya dari Indonesia tuh banyak yang ke sana dan satu perusahaan pun ada ya. Nah pertanyaan adalah, itu tuh mayoritas cewek apa cowok sih yang berangkat? Mayoritas itu kemarin tuh kebanyakan cewek. Oke, cewek. Berarti kan cowoknya sedikit, rebutan nih. Kalau ceweknya dikit, cowoknya dikit kan rebutan para cewek-cewek. Ya enggak juga, kan ada yang kerja di PT, ada pertanian. Oh gitu ya. Ini kan yang perawat. Kalau perawat kan banyaknya perempuan. Oh iya sih. Gitu. Betul. Pertanyaannya adalah, selama sekolah ada yang baper nggak sih? Gimana ya? Itu disebutnya baper atau gimana ya? Aku sih nggak terlalu menanggapi semuanya gitu ya. Karena fokus gitu ya. Pas di Osaka sih gitu kan, ada yang tok tapi aku kan takut orangnya, takut langsung aku telepon teman aku, tolong dong turun ke bawah temenin aku gitu kan. Aku kira dia mau ngapain coba. Itu orang Jepang beneran? Enggak, bukan orang Jepang sih, orang Indonesia yang ketemu di Jepang. Yang ketemu Jepang bukan, kita satu angkatan. Oke, gitu. kita satu angkatan terus tiba-tiba ketemu baru berani mendekati ketika di Jepang. Bukan berani mendekati, jadi sebenarnya emang kita tuh berteman. Tapi nggak tahu juga kan, aku juga maksudnya dia seperti apa, aku nggak bisa menerka dia gini gitu. Betul, karena kita tidak tahu perasaan orang atau bener-bener. manusia. Soalnya itu dia juga nggak mengutarakan gitu kan, Oke. belum mengutarakan ya nyampe jauh gitu lah. Iya, betul. Cuman dia di situ ya bawa makanan gitu, dia perhatian. Beliin nasi goreng. Di sana susah nggak sih makanan Indonesia? Ya dibilang susah ya susah gampang, ada sih gitu. Karena bawanya nasi goreng, berarti kan perlu effort yang tinggi, benar nggak sih? Kalau nasi goreng itu di sana itu lumayan, bukan lumayan, ada orang Indonesia yang jualan, terus ada orang Bali juga yang jualan di sana. Punya apa namanya, kafe ya kalau disebutnya ya, punya kafe di kedai sana. atau kafe gitu, tempat makan gitu. Ada orang Indonesia, apalagi kalau di Osaka, Tokyo, pokoknya tempat-tempat besar itu rata-rata ada gitu. Oke. Terus ceritanya gimana? Bawa nasi goreng. Cuman dia ngechat kayak gitu, terus aku kan lagi tiduran di situ. Juga banyak orang sih gitu kan. Dia ngambil foto aku dong secara diam-diam. Foto apa nih? Dia kirim kan. Aku kan lagi tidur kan. Aku kan nggak suka di kayak gituin gitu ya. Mau foto ya udah foto aja dia gitu kan. Ya udah, nggak terlalu ditanggepin sih sebenarnya gitu. Dan kayaknya juga ya. Berarti dia orang Indonesia ya. Nah, selanjutnya adalah, pernah nggak sih jatuh cinta sama orang Jepang asli? Kayak kan kita pasti dong ketemu, atau kita kalau lagi libur jalan-jalan gitu kan, cuci mata, kalau bahasa kita cuci mata, wah itu oke nih. Terus tiba-tiba kan kalau di sana pakai line ya kak, tukeran line gitu, chatting. Kalau misalnya jatuh cinta sama orang Jepang, enggak sih gitu. Kalau Nggak jalan-jalan suka, sama bukan nggak suka gitu, bukan nggak ada istilah aku nggak suka sama orang Jepang, nggak ada gitu kan. Jadi pernah aku jalan-jalan sama orang Jepang, pernah berdua gitu, tapi baik gitu. Aku diajak jalan-jalan, naik ke tangga, dan di atas itu kita bisa lihat semua. Kemana pertanyaannya? Itu rumah-rumah di bawah Kemana diajaknya? Tempatnya kayak ke puncak kayak gitu deh. Ke puncak. Kita nggak tahu, nggak bisa spill nih nama lokasinya, kalian cari tahu sendiri aja. Terus pernah juga ketemuan sama orang Jepang juga. Aku cuman minta sama dia tuh, tolong dong anterin ini belanja. Udah kayak gitu doang sih, nggak ada sih kalau nyampe jatuh cinta, nggak ada. Tapi teman kakak pernah nggak sih kayak benar-benar suka atau bisa sampai menjalani hubungan sama orang Jepang? Ada temen, ada sekarang udah nikah dia.
Sama orang Jepang? Iya. Wow. Teman aku. Berarti kemungkinan cari jodoh sambil kerja bisa ya, Kak? Bisa dong, Bisa. jelas bisa gitu kan. Tapi kan tergantung orangnya. Betul. Gitu. Terus juga kan apa sih, temen satu kerjaan gitu ya. Dulu dia kakak tingkat aku juga pacarnya dulu nyampe sekarang sih. Masih pacaran. Dan orang Jepang gitu, juga. orang Jepang. Terus menurut kakak kalau pacaran orang Jepang tuh beda nggak sih sama Indonesia? Pacaran ya, jadi misalkan kayak di Indonesia kan Sabtu nonton ya, Minggu kamu main di rumah aku main di rumah kamu ya, atau kita jalan bareng ya, atau ada apa ya, kayak gaya pacarannya tuh beda nggak sih sama di Indonesia? Kalau ke situ sih aku kurang tahu jelas ya, karena aku juga nggak ngalamin nyampe langsung gitu. Gitu. Jadi nggak tahu jelas gitu. Cuman yang aku tahu tuh katanya kalau pacaran itu ada yang bayarin semua. Kalau makan tuh sama kayak di kita, si cowoknya. Ada juga yang setengahan. Oh, oke. Ada juga yang masing-masing. Oke, jadi lo makan apa ya lo bayar, gue makan apa ya gue bayar gitu kan. Oke. Ya kan sama aja, meren di Indonesia juga ada ya. Iya, emang ada yang kok. pelit, ada yang enggak ya. Iya. Sama sih. Tapi kalau misal ngobrolin soal seseorang, kalau aku tipe orang yang percaya banget setiap orang itu baik. Kenapa dia bisa, misalnya dia tuh jahat, itu tuh tergantung kondisi dan situasi menurut aku. Jadi aku selalu menanggapi maupun dari suku daerah manapun, mereka basicnya adalah baik, tapi semuanya balik lagi tergantung ya. Nah terus ngobrolin masalah cinta nih ya di Jepang, berarti kan nggak susah dong mereka untuk jatuh cinta. Maksudnya kan kayak kan katanya cinta itu tidak memandang suku dan budaya dan negara. Berarti berlaku juga ya di sana. Nggak kayak strict kayak kamu kalau suka nih harus sama orang yang kayak gini, harus sama yang orang ini. Gitu juga nggak? Tergantung orangnya. Ya kalau saling suka ya udah gitu. Kayak orang Jepang juga nggak pernah lihat dia dari mana, yang penting bahasa nyambung gitu kan, bisa komunikasi ya nggak sih gitu. Yang pertama kan komunikasi gitu. Terus juga sama aja kenyamanan kan, kenyamanan mau gimana pun hubungan itu tanpa kenyamanan kan nggak bisa gitu. Tanpa komunikasi juga nggak bisa gitu. Oke. Nah menurut kakak nih, kakak sekarang lagi single apa lagi? Doi pasti punya dong, nggak mungkin enggak ya, doi pasti punya, percaya deh, doi itu pasti punya. Kalau kalian bilang nggak punya, kalian aja yang nggak nyadar, bisa loh kayak gitu kan. Nah menurut kakak nih, kan sekarang tuh masalah cinta juga ya, ngebahas dari luar Jepang nih, masalah cinta juga kan banyak banget yang ghosting. Kakak tahu nggak yang heboh sekarang nih masalah ghosting itu, yang di PHP-in? Kakak sering nggak sih kayak gitu? Di PHP-in, aduh udahlah jangan ngomong PHP-in, rasanya tuh sakit gitu kan. Berarti memang kayaknya semua orang itu bisa, tapi kakak pernah dengar nggak sih bahas masalah kayak dia tuh bukan ngeghosting kamu, tapi kamunya aja yang terlalu baper. Iya, mungkin itu juga sih salah satunya. Akunya yang terlalu baper, akunya yang terlalu percaya sama dia gitu kan. Padahal kan belum tentu dianya itu bener-bener serius ya nggak sih gitu kan. Dan belum tentu dia ngechat tuh sama aku aja ya nggak sih gitu kan. Ya apa ya, sebelum nyari pacar tuh ya harus dulu digali dulu gitu kan, dicari tahu lebih dalam, jangan baperan lah intinya mah. Harus menjaga hati, apalagi kita sebagai wanita, ini hati kita lindungin dulu sampai benar-benar ada yang mantap di depan altar atau di depan disaksikan oleh banyak orang, sah, baru kalian bisa membuka hati itu seluruhnya untuk seseorang yang baik itu cewek maupun cowok ya. Tips dari kita mungkin kayak gitu. Terus ngobrolin apa lagi ya? Karena kalau udah ngobrolin tahu nggak aku dulu kenal sama siapa aja? Oh iya, boleh spill dong. Ganteng banget nggak sih? Dulu aku pernah kenalan selain orang Indonesia juga. Ya pas kerja tuh ada lagi sih orang Indonesia tuh ya. Dua orang juga sama sih, dia ada yang ngajakin nikah. Tapi akunya karena belum siap sih waktu itu ya. Oke. Terus aku pernah deket juga sama orang Pakistan. Gitu. Jalan-jalan bareng, internasional ya.
jalan-jalan bareng. Aku kenal sama orang Pakistan tuh lumayan sih, 1, 2, 3 orang gitu ya, 3 orang gitu. Kalau kalian mau nanya tipsnya gimana Kak, tanyain. Nanti DM aja yang banyak ya di sini. Tipsnya mah. Tapi kalau orang Pakistan itu mayoritas semua orang bisa ngobrol bahasa Inggris nggak sih Kak? Rata-rata bisa. Oh bisa. Maksudnya tidak dipungkiri ya, sekarang itu kan bahasa internasional ya, bahasa Inggris itu. Jadi kalau kita target market percintaannya misalkan, ya kita harus minimal paham bahasa Inggris ya gitu. Iya, Walaupun betul. masih translate gitu. Tapi belajar step by step gitu. Terus Kalau aku sih di sana lebih menggunakan ke bahasa Jepang karena dia juga kan posisinya di Jepang. gitu kan. ketemu di Jepang nih. Gitu kan. Ya biasalah. Kalau nggak ada yang kayak gitu kan nanti jalan-jalannya jadi nggak gratis. Kalau ada yang kayak gitu kan gratis. Nah, Makan juga lu. gratis. Tapi bukan maksud kita matre ya. Bukan matre, maksudnya tuh Realistis. Realistis lagi. jadi kita juga kan berteman tuh nggak harus pilih-pilih gitu. Berbagai negara pun kita bisa berteman loh gitu. Ya nggak sih. Betul. Gitu, nggak harus sama orang Indonesia aja gitu kan. Nah aku sama orang Pakistan itu kalau jalan-jalan ya mereka baik sama kayak orang Indonesia juga baik gitu kan. Dibayarin segalanya, makan juga dibayarin gitu. Terus aku pernah kenal sama orang Turki juga. Oke. Pernah ketemuan itu 2 kali sama orang Turki. Terus ganteng banget ya, hidungnya mancung banget. Yang biasanya, maksudnya kayak aku tuh jujur, aku belum pernah naik pesawat. Semoga ada yang ngajakin aku naik pesawat. Aku tuh takut, walaupun dulu pernah deket sama anak penerbangan gitu. Aku tuh takut naik pesawat karena bukan takut masalah apa-apanya. Aku nggak ngerti masalah di bandaranya nanti kayak gimana. Kalau ngejemput orang juga takut suka bingung gitu ya. Apalagi ini naik sendiri kucuk-kucuk. Kalau misalkan minimal udah tahu rulesnya, ya mungkin berani gitu kan. Nah kakak pernah nggak sih diajak nih sama seseorang keluar dari misalnya kayak kakak nih lagi tinggal di Osaka gitu ya, diajak jalan-jalannya keluar kota, misalnya kayak bukan Tokyo lagi gitu, misalnya Osaka ke Tokyo misalkan, diajakin sama doinya. Pernah nggak? Kalau bareng-bareng sih enggak ada. Pernah sih diajakin, pernah yang sama orang Pakistan itu. Cuman akunya karena takut gitu kan. Biasalah perempuan takut ya. Iya, jaga-jaga guys. Gitu. Akunya takut gitu. Enggak lah gitu. Yang terdekat aja kita jalan-jalannya. Maksudnya tuh masih kejangkau 2 jam gitu. Oke. Enggak terlalu jauh. Kalau ke Tokyo kan posisi akunya di Hiroshima, dan Hiroshimanya itu bukan Hiroshima kotanya, aku kan di kampung gitu, jauh gitu kan. Buat ke Tokyo tuh ya aku berangkat ke Tokyo karena aku pengen tahu Tokyo, dan di Tokyo itu aku punya kenalan gitu. Nah aku kenalan lah sama orang Turki itu, makan kan bisa jadi gratis, jajan gratis lagi gitu kan. Itu tips ala wanita guys. Dan gitu. cowok kayak bukan terbebani, tapi biasanya emang kayak gitu. Aku kalau jalan-jalan selalu bilang kayak gini, aku bayar makanan sendiri deh. Aku bilang kayak gitu, berapa? Dia selalu bilang, ngapain bayar-bayar gitu kan. Nah kan kalau cowok yang benar kayak gitu ya. Terus juga Cowok yang benar. yang benar. Tapi emang benar sih. Bertanggung jawab gitu kan, dia mengajak otomatis dia menanggung. Dianya Tapi kan yang nyuruh ke sana. Betul. Gitu kan. Akunya juga kan emang belum pernah ke Tokyo, dan aku pengen tahu suasana Tokyo tuh seperti apa gitu. Ya udah, aku mau ikut ke sana tuh hanya untuk jalan-jalan sebenarnya gitu. Ya itu mah bonusnya gitu kan, bisa Oke. ketemu doi mah gitu kan gitu. Ya, seru kayak gitu. juga ya kalau nggak ngobrolin masalah percintaan itu nggak akan habisnya, benar nggak sih? Kalau menurut aku ya, karena kayak setiap orang pasti punya masalah percintaan sendiri, baik itu deket terus sampai pacaran, terus dari pacaran balik lagi sama mantan, ada kok, atau diselingkuhi atau ditoksikin. Banyak banget kasus tentang percintaan. Nah jadi mungkin tipsnya sih kalau misalkan dari Teteh apa nih, kalau misalkan cari cowok tuh kayak gimana kalau kita sebagai cewek gitu? Kita jadi cewek. Yang pasti sih perbaikin diri sendiri dulu nggak sih? Iya. Yang paling utama. Paling utama itu kan katanya jodoh adalah cerminan kita kan, bilangnya kayak gitu ya Iya, nggak sih betul. gitu.
tapi aku juga nggak ngerti itu maksudnya jodoh cerminan kita tuh seperti apa, juga nggak ngerti. Apakah cerminan kita tuh di saat kita punya kekurangan, orang itu yang punya kelebihannya melengkapi, apakah seperti itu, atau cerminan kita tuh kita baik pasti jodoh kita baik, kita jahat pasti jodoh kita jahat. Aku nggak ngerti kalau masalah ke situ ya. Kalau itu kan tergantung takdir, ya nggak sih gitu. Emang sih kita yang mencari gitu kan, mencari gitu. Tapi kan kalau nggak ditakdirin buat sama dia, ya sama aja kan. Iya betul. Gitu kan? Yang pacaran udah lama bisa putus juga dan nikah sama orang lain juga bisa. Yang pertama sih harus mengenal dulu kalau menurut aku gitu. Gitu. Kalau mengenal paling penting ya. Mengenal gitu, mengenal ya kita mau pacaran itu tujuannya kemana juga gitu. Kalau aku gitu pengennya yang seperti itu, harus ada komitmen. Karena apa ya, kalau apalagi kan di agama Islam kan itu katanya nggak boleh ya pacaran ya gitu. Iya, harus ta'aruf. Harusnya ta'aruf. Tapi kan ya, secara ta'aruf juga harus tahu kayak semuanya dipertanyakan ya. Kalau yang aku tahu gitu kayak misalkan kamu harus mengenal dia mulai dari akar-akarnya, mulai dari attitude atau bebet bobotnya, pekerjaannya, punya penyakit apa, terus dia bagaimana perilakunya ke keluarga, bagaimana juga ketika dia marah. Mungkin itu juga syarat-syarat yang ada atau yang bisa kita terapkan untuk mencari pria yang terbaik. Sama pria pun kayak bagaimana ngelihat wanita gitu, bagaimana dia merawat orang tuanya, bagaimana dia bertutur kata, bagaimana dia berpendidikan. Karena ya dia bakal jadi istri, kalau misalkan serius ya, dia bakal jadi istri dan ibu dari anak-anak kamu. Jadi otomatis dia yang bakal mendidik anakmu kan. Jadi harus tahu juga secara pendidikan atau secara nge-treatnya seperti apa. Mungkin ngobrol kita kali ini dari ngobrol santuy gitu aja. Kita bakal post malam ini juga. Ini spesial banget karena aku selalu mikir sama kakak gini, kayak apa ya orang kayak aku, tipe orang yang apa ya kalau nanti aku udah tua gitu kan, anak aku bakal ngelihat aku waktu kita umur segini tuh ngapain ya. Nah mungkin ini bisa jadi kenang-kenangan buat anakku. Kalau kalian mau nonton ya monggo. Belum jadi mama. Kalau kalian yang penonton gitu mau nonton monggo, kalau enggak juga nggak apa-apa. Pokoknya saya Via, saya Ali, saya amigos, Permios, and monggo everyone. Bye-bye. bye-bye.